nangis lagi ya. Itu kenapa kita harus mempersiapkan anak-anak kita nyaman dan percaya diri. Oke, nah ini adalah persiapan anak TK menuju SD. Apa aja yang harus persiapkan? Ada 4 hal. Yang pertama, anak itu wajib matang sosial emosionalnya. Apa itu nanti kita jabarkan lagi ya. Yang kedua, kemandirian dasar dan perawatan diri. Yang ketiga, kesiapan fisik dan motorik. Dan yang terakhir, persiapan akademik awal. Jadi calistung nomor 1 atau nomor 4? 4, takut enggak? Enggak, gak usah ditakuti. Ulil albab yang pertama kali dites bukan langsung coba dibaca, nak, enggak seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang pertama, tengok kematangan sosial emosional ya. Itu saya salah ketik, mohon maaf ya. Lanjut Ibu slide-nya. Kita cek apa itu kematangan sosial dan emosional anak. Kematangan sosial dan emosional anak ini akan kita pakai agar anak-anak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Apa saja ya? Yang pertama, anak kita minta bisa berinteraksi dan berbagi. Dengan siapa? Tentunya dengan kawan-kawannya nantinya. Kalau di TK, satu kelompok baru ada 15. Kalau di SD lebih dari 15 ibu-ibu, bapak-bapak ya. Kurang lebih ada 30 satu kelas. Kalau di Ulil Albab, satu kelas 30 murid, ada 2 guru. Satu guru utama, wali kelas, satu lagi guru pendamping. Seperti itu. Nah, kalau di sekolah yang lain bisa jadi 30 anak dihandle satu guru. Kalau di negeri lebih hots. Ya, bukan lagi hot saja, hots. Pakai S pokoknya. Kenapa? Satu kelas bisa lebih dari 40. Luar biasa. Nek anaknya gak mateng ini Bapak Ibu, mati gurunya sudah. Stres asli itu ya. Jadi yang pertama tadi wajib bisa berinteraksi. Anaknya boleh, kata Bu Weni tadi, anak nomor 2 diem ya, tapi yo jangan diem-diem kali. Tetap kita di rumah menstimulasi, diajak ngobrol, diajak diskusi, ditanya. Jangan anaknya pendiam, bapaknya diem, mama diem. Jadi di rumah itu hening Bapak Ibu, bahaya. Lalu bisa juga harus berbagi ya, berbagi dengan kawannya. Kemudian pengelolaan emosi. Nah, anak harus bisa, tadi itu yang disampaikan Ibu Weni juga, ngerti saya nangis, saya kesel Bunda, saya sedih, bisa ngomong. Kenapa kalau nggak bisa ngomong? Bahaya. Anaknya di kelas menengahin, nggak tahu ternyata apa yang terjadi. Pipis di kelas, nggak bisa ngomong karena anaknya pendiam. Kalau anaknya masih bisa ngomong, walaupun dia malu, pasti dia akan bercerita, Bunda maaf, saya pipis, kan gitu. Pasti anaknya akan cerita, walaupun bisik-bisik. Terus nanti wali kelas di dalam kelas juga akan segera mengeksekusi anak ini, ya kan? Bukan diapa-apain lagi, ini nanti dengar dieksekusi anaknya diapa-apain lagi, ya kan? Bahaya ini. Jadi maksudnya nanti dibersihkan, ini kan dengan gurunya. Catatannya, anaknya harus bisa menyampaikan. Baiklah, disuruh ke tengah Bapak Ibu, karena kita lagi live ini ceritanya. Masya Allah. Yang ketiga, mendengarkan dan mengikuti aturan. Nah ini ya Bapak Ibu, coba nanti dicek di rumah. Anaknya walaupun kinestetik, kata orang Jawa itu apa ya, pecicilan. Ada orang Jawa di sini Bapak Ibu ya, pecicilan gitu kan. Anak itu nggak bisa diem, lari sana lari sini. Tapi ketika bundanya sudah memanggil Adam, gitu kan, dia langsung tenang. Apa Bunda? Itu tanda anak sudah bisa mendengarkan perintah. Maka nanti ketika di sekolah dia akan sama, dia lari-lari. Ketika sudah dipanggil sama gurunya, ada
dia pasti akan mendekat kemudian bertanya ada apa begitu. Nah itu gampang sebenarnya mengenali karakter anak-anak kita ini ya Bu ya. Saya lanjutkan lagi, membangun kemandirian dan kepercayaan diri anak. Nah tadi setelah sosial emosionalnya dapat, kita juga jangan melupakan ini, pondasinya dua ini saja, matang sosial emosional sama anaknya mandiri. Ya, mandiri dalam bidang apa ini ya? Jadi anak ini harus memiliki rasa percaya diri. Bagaimana nanti cara menumbuhkan? Yaitu tadi, makanya bunda atau ayah ya nanti juga stimulasi guru-guru di sekolah ini yang nanti mengajak anaknya bisa mandiri. Sini nak, maju ke depan, ya kan? Diajak anaknya untuk maju ke depan. Kemudian nanti kalau di rumah, misalnya anaknya biar bisa percaya diri, sesekali coba dibilang, nak sepertinya ada tamu, coba dibuka pintunya, lalu kemudian tamunya ditanya mau mencari siapa, bapak atau ibu, diajari kayak gitu. Kan gampang kan? Terjadi nggak di rumah kalau ada tamu dan segala macam terjadi kan? Nah itu membuat anak apa? Percaya diri. Ibunya kehabisan garam, mau masak, anaknya yang TK ada di rumah lagi main game, kemudian ibunya bilang, nak sini, apa bu? Boleh nggak ibu ke warung belikan garam? Boleh, ini uangnya 10.000, sampaikan ke penjualnya. Nanti kalau ada kembalian tidak dipakai jajan, kembalikan dulu sama bunda atau ayah di rumah. Berapa instruksi itu udah banyak kan? Terus diulang caranya kalau anak kita masih TK. Nak tadi disuruh bunda apa? Ke warung bunda. Beli apa? Garam. Awas nanti terbalik. Ini bilang disuruh apa ke warung? Jajan. Kenapa salah? Ya jadi disuruh merimpit ulang. Kalau sama anak-anak kita itu dicek ulang. Disuruh apa? Disuruh beli garam. Lalu ini duitnya berapa kata bunda? 10.000. Kalau ada kembalian diapain? Dikembalikan. Jadi itu anaknya yang harus merimpit ulang lagi. Itu menumbuhkan kepercayaan diri kepada anak. Ya bunda ya, kita coba. Atau cuma sekedar ngasih tetangga, punya kue, kita mau berbagi ke tetangga, kita suruh anak kita. Nah, silakan kue ini kita antarkan. Kalau anak kita masih belum berani, kita dampingi. Kadang yang saya tengok gini, belanja di Ricis, belanja di makanan-makanan gitu, ada antrian. Kita nggak pernah loh sekali-kali minta, nak coba kamu yang antri dulu di sini. Kita untuk apa? Ngajari anak kita, ya kan? Kok mama gantian duduk? Nggak apa-apa, kita belajar bersama-sama. Kalau kamu capek, nanti gantian bunda ngantri. Nah ini mengajari apa? Rasa percaya diri juga kepada anak. Ini sebenarnya hal-hal kecil kan bunda ya, dan bisa kita lakukan. Lanjut dulu, menghadapi tantangan, mencoba hal-hal baru. Nah ini tadi sudah masuk, membangun keberanian. Nah ini juga sudah tadi ya, sudah saya sampaikan, biar anak itu bisa lebih berani. Next slide. Nah ini contoh-contoh bunda, kemandirian dasar dan perawatan diri. Yang pertama, tuntas toiletnya. Kebayang nggak ayah bunda, kami nerima 120 anak yang toilet training 12 misalnya, 12 dibagi ke 4 kelas, makanya itu ada observasi, anaknya ditanya. Nah di rumah kalau pup atau pipis itu masih ditemani sama bunda, masih dibantu bunda, atau sudah bisa sendiri? Dia jawab, biasanya masih dibantu sama bunda. Oh begitu, berarti itu masuk nanti ke kategori toilet training. Yang kalau bunda-bunda mau mengajari misalnya anak kita belum tuntas toilet trainingnya, sekali lagi kok di ulil albab itu ayah bunda, toiletnya itu bukan toilet
jongkok. Nah ini pernah kejadian juga. Bu, saya udah bisa toilet training di rumah, tapi toiletnya nggak kayak gini. Toiletnya harus duduk. Waduh, bapaknya bilang, Bu Yuli kami buatkan toilet duduk. Tidak Pak, itu bukan solusi. Nah terus piye? Ya ayo kita kerja tim, kita ajari anak kita gimana cara ke toilet yang benar. Bapak Ibu mohon maaf, ini kayak hal sepele, tapi harus tahu tekniknya. Ya makanya di toilet kami dikasih gantungan. Kenapa? Anak laki-laki kalau ke toilet training, mohon maaf, dibuka dulu celananya, maka dia akan menggantungkan celana itu semuanya, biar apa? Tidak basah. Itu ada caranya. Dan itu saat awal masuk 4-8 guru kami pastikan menemani anak-anak benar toilet trainingnya. Ada kejadian toilet training belum tuntas, Bunda tahu nggak apa yang terjadi? Mohon maaf ini cerita ya, pupnya bisa di seluruh tembok. Karena apa? Anaknya tak paham masuk toilet itu saya mesti ngapain. Coba kalau nggak tuntas tuh ya, seperti itu. Nah itu saya harapkan nanti toilet training di rumah, yang perempuan dan yang laki-laki silahkan nanti diajari putra putrinya. Yang kedua, pakaian. Anak dapat memakai pakaian dan sepatunya sendiri. Jadi ayah bunda, anak-anaknya kalau mau berangkat sekolah pastikan walaupun masih TK, coba belajar nak pakai sepatunya sendiri, kaos kaki sendiri, dikancing. Ini nanti observasi aja loh. Anak ditengok bisa nggak ngancing baju. Ini proses awal Bapak Ibu. Dan bisa kita lakukan di rumah kita ajari anak-anak kita. Bukan disuruh gosok baju, ngancing baju ya. Iya, jadi dikancing bajunya. Seperti itu diajari. Yang kalau bisa di awal-awal ini jangan pakai tali dulu, pakai yang lem direkat itu, minimal anak bisa dulu. Kalau tahap selanjutnya anak ingin pakai tali sepatu, baru nanti silakan diajari, itu tahap selanjutnya. Kemudian perlengkapan. Pastikan Bapak Ibu, anak-anak kita diajari secara bertahap untuk bisa memasukkan perlengkapan anak-anaknya. Kalau di TK minimal tempat bekal, tempat minum, tas, ya kan? Nah, sepatu, tadi kaos kaki dan sebagainya. Anak udah tahu tempat naruhnya di mana, tempat ngambilnya di mana. Kalau sudah konsisten perlengkapannya jadi, kalau nanti mau ditambahkan lagi, yuk kita buat bekal bareng. Nah itu juga boleh, jadi menyiapkan sarapannya bareng kalau masih ada waktu. Kalau tidak, minimal anak kita memasukkan barang-barang tas dan perlengkapan yang mau dibawa itu ke tempatnya masing-masing. Begitu juga ketika pulang, jangan berangkatnya jadi, pulangnya gimana Ibu? Dilempar, tasnya lari kemana, sepatu kemana, kaos kaki kemana. Kalau ditanya mana alat-alat Nona, mending Bu kalau bilang nggak tahu, anak zaman sekarang loh tanpa ekspresi kadang. Kalau udah gemes, saya termasuk sama anak kandung nih ya, mohon maaf tidak tahu ini saya itu apa maksud begini, nggak tahu Mina, itu lebih baik gitu Bapak Ibu. Jadi nih anak kita jawab kita kan gak sopan bilas hilang kayak gitu itu. Jadi kalau cuma dia ngasih emoji, pastikan maksudnya apa gitu ya Bapak Ibu. Lanjut, makan anak makan bisa makan sendiri. Lalu cek di rumah makannya itu seperti ayam atau sudah rapi. Ini kadang bunda-bunda TK nanti dibantu nih di rumah, tolong dicek anak kita masing-masing, nggak usah ngecek anak tetangga, cukup anak kita saja. Dicek di rumah bekal ketika makan bareng sama kita sudah bisa rapi belum, pegang sendok udah bener belum. Kadang mereka punya acting sendiri pegang sendok itu, punya gaya sendiri-sendiri itu ya. Pastikan bener pegang sendoknya. Itu melatih apa?
apa? Motorik. Pegang pensil, pegang sendok itu melatih motorik, jangan disepelekan itu loh. Ini proses yang penting untuk tahapan mereka. Ya, seperti itu. Saya lanjut dulu yuk, monggo Bu. Ini ya, jadi cuci tangan. Di sini juga ada pembiasaan cuci tangan. Cuci tangan yang betul, kemudian mengurus diri sendiri. Tadi sudah ya. Lanjut Ibu. Baru kemudian kesiapan fisik dan motorik. Nah, yang ini biasanya bunda-bunda di TK juga sudah bantu di sekolahnya. Benar Bunda TK? Mana Bunda TK? Angkat tangan ini yang Bunda TK. Alhamdulillah datang semua. Nanti nek susah dikasih tahu wali muridnya, ngomong ke saya ya. Nanti yang mana yang susah, sarangeo pokoknya. Yang pertama menulis, ini yang saya bilang. Kadang Bu Ibu coba perhatikan anaknya sendiri-sendiri lagi, jangan anak tetangga ya. Ada anak yang nulis segini loh, udah SD, bapak-bapak tengok, nulisnya gini. Mungkin nulisnya bener, hurufnya bener, tapi ini salah. Nanti Bu ini ada ilmunya itu. Yang benar memegang pensil itu seperti ini ya. Anak tolong diperhatikan di rumah, cara megang pensil, cara megang pena. Enggak nih, kalau SD baru pensil itu ya. Motoriknya biar bisa terasah juga. Belikan itu buku yang apa itu ada titik-titiknya itu loh Bu, biar tahu nanti huruf A itu mulainya dari mana. Nah itu nanti Bunda TK akan ngajari di rumah, dicek ulang. Kalau perlu belikan bukunya yang titik-titik itu, apalagi anak-anak laki-laki ini. Luar biasa kalau anak laki-laki. Udah benar pemerintah itu ngasih 7 tahun untuk anak laki-laki. Kenapa? Biar matang secara sosial, emosional Bunda. Yang saya rasakan, cerita sedikit sebelum kita kemana-mana. Kelas 4 SD, macam anak kelas 1 kami ngajari. Yang ikhwan-ikhwan, yang laki-laki ya, laki-laki kelas 4 udah kami jadikan satu kelas ya. Kenapa? Karena memang kadang dasarnya ada yang kurang ya. Tapi juga balik tadi seperti yang Bu Weni sampaikan, karakter juga ketika dengan orang tua. Ada suatu ketika anak kita dan beberapa anak kelas 4 itu yang punya riwayat tantrum Bapak Ibu, ngamuk, gak iso kesenggol kawan. Gimana coba? Sekolah kok gak iso kesenggol kawan? Bukan diapa-apain, cuman misalnya begini, ada kawan itu ngambil pensil dia, pena dia tanpa izin, ngamuk ini, gak bisa kendaliin emosi, ya kan? Dikejar kawannya yang ini, kadang mau dipukulnya. Nah kami yang guru-guru nih yang was-was, pengendalian emosinya belum benar ya. Akhirnya apa? Untuk menenangkan, seperti yang Ibu itu sampaikan tadi, kami angkat, ya kami dekat, kemudian kami tidurkan dulu anaknya karena nangisnya sudah terengah-engah. Sampai itu kan pengendalian emosinya yang harus kita dari sekarang. Kalian nangis boleh, kalau di rumah anak-anaknya nangis enggak? Nangis. Kalau nangis terus diapain Bu? Dibiarin aja. Iya. Nek nangisnya lama diapain? Bapak-bapak marah kan nek anaknya nangis? Marah. Terus diapain Pak biar diem? Ditabok. Seru apa Pak? Anaknya kalau nangis? Diajak ngobrol. Iso Pak anaknya nangis diajak ngobrol. Nah disuruh jajan. Iya benar kata Bapak, ditenangkan dulu, kalau sudah tenang baru ditanya. Jangan posisi orang anaknya lagi emosi malah ditanya, makin nggak nyambung nanti anak-anaknya ya. Seperti itu. Jadi itulah tadi yang saya bilang di awal, kendali sosial emosional, biar anak itu bisa tahu kapan dia boleh marah, kapan tidak. Lanjut. Tadi belum ya, menggunting belum Bu? Gunting, mewarnai, nempel ya. Itu juga untuk melatih motorik. Kemudian plastisin. Bu tahu ya plastisin itu. Nah itu bisa dipakai, jangan cuma sekedar buat main-mainan. Kadang bentuklah huruf seperti itu di anak-anak. Ini untuk ngajari motoriknya anak-anak. Lanjut Bu. Nah ini kesiapan fisik dan motorik masih ini anak-anak juga dilatih agar anak-anak itu bisa proses
tahap kembangnya itu ibu-ibu ya bapak ibu itu kan biasanya kalau anak usia yang TK ini masih berproses, jadi silahkan tuntaskan dulu tahap mainnya, berlari, melompat ya, berjalan di titian. Nah itu nanti berjalan di titian itu juga kami cek Bu, kelihatan sepele tapi itu ternyata bisa memberikan data kepada kami anak ini udah seimbang belum. Itu cara gimana kalau ngajari di rumah ya, kalau lagi jalan dekat trotoar atau apa itu ya sudah, atau kalau nggak di rumah ini nak ada line lurus coba jalan gitu. Kadang anak itu untuk berjalan lurus belum bisa, atau berdiri satu kaki nggak bisa. Kalau berdiri dua kaki kan nggak mungkin ya bapak ibu ya, berdiri satu kaki gitu tahan berapa, kadang itu anak baru mau naik saja dia sudah linglung, itu tandanya apa? Juga belum seimbang secara fisiknya. Oke, kemudian juga pola hidup yang teratur dengan tidur, makan makanan yang baik. Kalau itu udah nggak usah diinikan lagi ya. Lanjut ibu. Nah, baru di proses ini Bapak Ibu yang itu PR jadikan selesai dulu, baru kita ngomongin calisthungnya ya. Tapi sebenarnya bisa berbarengan. Kalau di mobil, nah ini kok ibu kayaknya belum tahu ya jumlah kursi di mobil itu ada berapa. Coba dihitung dulu. Misalnya kalau misalnya itu ayo kita hitung bersama-sama. Kan simple, lagi sambil jalan-jalan anak kita ajak ngobrol seperti itu. Itu ya, baru diproses itu. Jadi baca, berhitung dan mengenal bentuk, mengenal warna. Ini pun di sekolah insya Allah juga sudah dibantu oleh bunda-bunda yang ada di TK. Selanjutnya, nah ini boleh nih nanti untuk bahasa biar berkembang juga, silakan nanti mungkin ayah bunda bisa berganti untuk membacakan buku. Kalau anaknya udah ngerti huruf begitu, bisa nanti sambil ditanya pakai bukunya yang tulisannya agak besar-besar dulu bunda, jangan yang kecil-kecil. Jadi nanti anaknya dipastikan tadi di sekolah belajar huruf apa. Nah A itu yang mana ya? Dari cerita buku ini huruf A ada di mana aja. Nah itu juga membantu kita untuk mengajari anak-anak kita. Kemudian kartu alfabet ya, ini juga sudah biasa ada ya di sekitar kita kalau mau dicari. Selanjutnya Bu. Baik, kita sudah akhir, tidak usah panjang-panjang. Jadi kesimpulannya ibu-ibu, bapak-ibu, semua yang kita lakukan di proses ini adalah bertahap. Jadi prosesnya harus bertahap. Coba bapak-ibu ambil kertas yang sudah saya titipkan di mana itu? Goodie bag tadi, ada kertas. Nah, ini PR saya buat bapak-ibu di rumah. PR-nya apa coba kita tengok bersama-sama. Ini indikatornya sudah saya berikan di rumah sebelum nanti anak-anak kita masuk di SD. Pastikan yang pertama anak-anak berpakaian sendiri tanpa bantuan, pakai sepatu dan kaos kaki sendiri dan sebagainya, sampai menjaga kebersihan diri sebagian daripada iman. Itu diajarkan kepada anak-anak kita. Nanti bapak ibu bisa checklist di rumah posisinya sudah sampai di mana. Kalau sudah tuntas semua, aman, insya Allah ulil albab itu jarang menolak. Kecuali nih bapak ibu, uang pendaftaran aja kita close, butuhnya 120 pak, yang daftar 120 tutup. Di telepon saya sampaikan, Bu Yuli pendaftaran sudah tutup. Sudah, jam bukanya baru loh Bu Yuli. Lah kalau udah penuh gimana Bu? Terus solusinya apa? Silahkan telepon admin kami, masuk ke waiting list. Nanti ada yang mengundurkan diri, baru bisa kita panggil. Udah itu aja solusinya. Karena nggak mau kami nanti menolak berlebihan. Usia 6,6 kami anggap anak ini matang. Observasi hanya bersama tim guru kami di sini. Mengecek itu tadi yang saya ceritakan. Jadi yang dicek nggak macem-macem. Anak ditanya, nak kalau liburan sama siapa nak? Untuk apa? Mengenal orang tuanya, ya kan?
Kadang anak ditanya loh, bingung dia nggak bisa jawab Bu. Ada yang susah berkomunikasi. Ditanya, nak kemarin liburan pergi kemana? Mungkin karena takut ya, tapi udah dibujuk dengan berbagai cara, itu pun kadang anak belum mau untuk berkomunikasi. Tapi ada juga yang aktif berkomunikasi, makanya karena masih panjang waktunya, nanti kita bisa bersama-sama. Nah, lalu yang 6,6 kurang, nanti anak-anaknya akan melalui dua observasi. Observasi pertama bareng sama psikolog, observasi kedua nanti bareng dengan tim di Ulil Albab. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan sekali lagi tidak perlu dicemaskan, tidak perlu saya kasih kisi-kisi sama Bunda TK besok yang keluar soalnya ini Bunda anak-anak nanti disuruh nyilang. Gak ada. Kita nggak pakai TKA ya, nggak pakai UN. Ini hanya sekedar observasi agar nanti yang seperti saya sampaikan di awal, kalau misalnya ada anak yang toilet training, ada anak yang memang sama sekali belum mengenal huruf, akan kita petakan, kita distribusikan sesuai dengan jumlah kelas yang ada. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Jadi jangan nanti dikira album ngadain tas masuk buat anak SD, waduh, langsung kepala sekolah dipanggil Bu sama kepala dinas, ini maksudnya apa katanya gitu ya. Jadi bukan tes-tes yang seperti yang menakutkan lah ya kan, karena semuanya untuk kita. Yang kedua adalah kami minta dukungan penuh dari Bapak Ibu, ayo kita kerja tim. Kalau nanti sudah selesai observasi, hasil observasi dibagikan sama Bapak Ibu, mohon di note bagian-bagian mana yang masih jadi PR. Kalau anaknya sudah tuntas, alhamdulillah. Kalau belum tuntas, tidak apa-apa. Masih ada beberapa bulan yang bisa kita lalui untuk mempersiapkan anak-anak kita. Ngeten ya, terima kasih banyak. Banyak hilaf mohon maaf dari saya, yang benar datangnya hanya dari Allah semata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu semuanya, Masya Allah. Ngaten ya Bu, waduh ini jadi Sunda dan Jawa kita kan ya. Kita Sumatera, berarti kolaborasi yang luar biasa. Boleh minum dulu Bu? Iya, Masya Allah. Saking hot tadi ya beliau sampaikan, jadi jelas sekali bahwa beliau sampaikan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang penting Bunda dan Ayah, Bapak Ibu semuanya mempersiapkan dengan segala kemampuannya di rumah masing-masing untuk putra-putrinya dari hal-hal yang sederhana. Tidak akan diminta kerjakan soal, pilih ABC, tidak ya? Tidak. Jadi cukup bagaimana menyiapkan kematangan, kemandirian putra-putri Bapak Ibu sekalian dari mulai hal yang sederhana dari kebelakang pribadi tadi ya, dari mulai bagaimana ke toilet, pakai baju, mungkin merapikan tempat tidur, lalu berterima kasih ketika mendapatkan bantuan, ucap salam dan lain sebagainya. Baik, kita punya waktu untuk bertanya jawab. Jadi saya izin punten mikrofonnya, Ibu. Oke. Tadi ada yang menarik ya, kata Bu Yuli, kalau biasanya anak nangis, bapaknya ngapain? Bu, anakku itu loh, Bu, anakku kok enak aja. Enggak ya, jangan ya Pak ya. Karena bikinnya berdua ya. Jadi harus tanggung jawab. Baik, silakan, kita punya 3 sesi pertanyaan. Jadi segmen pertama, monggo silakan tanyakan kepada siapa narasumbernya dan pertanyaannya boleh untuk kalian yang hadir tadi. Boleh? Oke, 1, 2, sabar. Wah, ini luar biasa loh. Tepuk tangan dulu dong untuk ibu-ibu yang hebat loh. Berarti hari ini kita nggak sia-sia. Udah kesemutan, miring kanan, miring kiri gitu kan ya. Betul ya? Ya kan? Belum atau udah mulai agak gini-gini ya kan? Ada jemuran apa-apa enggak tadi ya gitu. Udah nggak usah kita pikirin. Pikirkan untuk masa depan anak dulu Bu, menuju ke SD. Jadi kita tanya dulu. Sesi pertama berapa? 3 pertanyaan atau 4 biar adil? 4 boleh. Oke, 4 pertanyaan. 1, Bapak. Oke, Masnya tak dulu ya. Mas wali murid juga. Oh, wali murid juga ya, oke. 2, jilbab 3, oke. Belakang 1, oke. Sebentar ya. Baik, monggo, silakan. Mau duduk berdiri, mau ngobrol juga boleh. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator
wakil khusus kepada Sekolah Ulil Albab karena mengadakan majelis ilmu seminar parenting ini yang menurut saya Masya Allah sekali ya, ini luar biasa dan sangat sayang untuk kalau kita lewatkan. Baik, pertanyaan saya untuk Ibu Weni. Sebenarnya nama saya Nora Fadlon, wali murid dari Humaira kelas TKB. Oke, Bunda Nora ya. Ya. Tadinya saya mempersiapkan 3 pertanyaan, tapi alhamdulillah pertanyaan yang pertama sudah terjawab tadi tentang anak yang mengatasi emosi anak dan anak yang tantrum. Jadi sudah terjawab dengan slide terakhir dengan metode 54321. Nah, ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama, perkembangan sosial anak. Nah, bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan diri kepada anak? Karena saya perhatikan khususnya kepada anak saya, ketika sedang kumpul keluarga ada sepupu yang seumuran, dia lebih senang menyendiri. Sembunyi ya Bu ya? Enggak sembunyi. Enggak sembunyi. Enggak. Biasanya kan anak-anak kalau sepantaran itu senang bermain. Dia bermain sebentar, nanti dia menyendiri, bahkan masuk kamar. Nah, pertanyaan saya, apakah hal semacam ini nanti berpengaruh kepada psikologinya ketika dewasa? Apakah ini merupakan hal yang harus saya worry, saya khawatirkan, atau ternyata ini wajar, ini merupakan kepribadian dia? Nah, yang kedua tentang parental control. Nah, di rumah bagaimana menanamkan nilai, norma, dan aturan di rumah? Tadi saya dengar berdurasi tuntas 90 hari kalau tidak salah, ya, atau 3 bulan ya. Nah, apakah ada tipsnya yang bisa kami lakukan sebagai orang tua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Punten. Kita geser ke sini dulu Bapak, monggo silakan. Oke. Silakan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Agung, orang tua dari Umar B3. Saya akan bertanya ke masing-masing narasumber. Pertama untuk Bu Weni. Dalam usia kembang anak 6-12 tahun, orang tua mana yang lebih berperan atau memiliki pengaruh terhadap anak? Dan untuk yang kedua, untuk Bu Yuli, dalam proses belajar mengajar di SDIT akan ada peristiwa yang mengganggu. Saya contohkan seperti anak badannya lebih besar atau lebih kecil. Terus anak A dan B punya kemampuan yang berbeda. Kemudian anak mengajinya lebih cepat atau lebih lambat. Walaupun saya yakin di SDIT tidak terjadi seperti itu, tapi bagaimana SDIT melalui guru-gurunya merecognize itu dan apa strateginya dalam melihat hal itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang sebelah sini nggak ada lagi, sebelah sini tadi ya. Oke, Ibu yang hijabnya hitam tadi, nanti yang langsung pipet, silakan. Oke. Alhamdulillah, terima kasih banyak kesempatannya. Saya tertarik sekali dengan Ibu ini. Assalamualaikum, nama saya Bu Sri, wali murid dari Rania. Saya tertarik dengan pengendalian diri menggunakan metode 5431. Namun tadi belum tuntas, baru 5 lihat, 4 sentuh. Yang ketiganya apa gitu, saya penasaran sekali. Terima kasih banyak. Oke, baik. 5, 4, 3, 2, 1, baru sampai 4 doang. Oh, 54. Oh, 3, 2, 1, oh belum tahu ya. Apa Bu? Nanti ya Bu ya. Oke, baik. Geser tadi satu lagi yang sebelah sana. Ibu yang di tengah tadi. Ya, betul. Silakan. Nanti tenang, yang lain masih ada. Dan jangan lupa ada door prize ya, Bu Ketua Komite. Door prize-nya kulkas berapa pintu? Oh, baru brosur aja, nggak apa-apa, lumayan ya. Silakan. Terima kasih.